Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah legendaris Kerajaan Banten, salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Bagaimana sejarah berdirinya, masa kejayaannya, kemundurannya, dan peninggalannya. Simak video ini sampai habis ya. Kerajaan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana, Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo, yaitu 9 orang yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gunung Jati berasal dari Cirebon, dan ia mendirikan Kerajaan Banten sebagai cabang dari Kesultanan Cirebon. Raja pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin, yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Ia berkuasa antara tahun-tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membebaskan Banten dari pengaruh Cirebon dan menjadikannya sebagai kerajaan yang mandiri dan berdaulat. Ia juga membangun ibu kota baru di Surosowan, menggantikan ibu kota lama di Banten Girang. Salah satu faktor kemajuan dari Kerajaan Banten adalah posisinya yang strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda. Posisi ini membuat Banten menjadi pusat jalur pelayaran dan perdagangan antara Asia dan Eropa. Banten juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama lada hitam, yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa Eropa. Karena itu, banyak pedagang asing yang datang ke Banten untuk berdagang, seperti dari Arab, Persia, India, Tiongkok, Portugis, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Kerajaan Banten menjalin hubungan baik dengan mereka, dan bahkan memberikan konsesi perdagangan kepada beberapa negara Eropa. Misalnya, pada tahun 1603, Sultan Maulana Muhammad, Raja ketiga Banten, memberikan monopoli perdagangan lada kepada Inggris. Namun, hubungan baik dengan Eropa tidak berlangsung lama. Pada abad ke-17 Masehi, Belanda mulai menunjukkan ambisi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1602. VOC mulai menyerang dan menguasai beberapa kerajaan di Nusantara, seperti Malaka, Ambon, Makassar, dan Mataram. Kerajaan Banten tidak tinggal diam menghadapi ancaman Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Raja ke-6 Banten, yang berkuasa antara tahun-tahun 1651 sampai tahun 1683 Masehi, Banten mencapai puncak kejayaannya. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Ia juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan Palembang. Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai raja yang religius dan cinta ilmu. Ia mendirikan Masjid Agung Banten pada tahun 1663 Masehi, yang menjadi salah satu peninggalan terbesar dari Kerajaan Banten. Ia juga mendukung perkembangan pendidikan Islam di Banten, dengan mendatangkan ulama-ulama dari Timur Tengah dan membuka pesantren-pesantren. Sayangnya, masa kejayaan Kerajaan Banten tidak bertahan lama. Pada tahun 1680 Masehi, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh putra Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Pangeran Haji atau Sultan Haji, Raja ke-7 Banten. Pangeran Haji tidak setuju dengan ayahnya yang menolak bekerja sama dengan VOC. Ia berpikir bahwa dengan bersekutu dengan VOC, Banten bisa mendapatkan keuntungan ekonomi. Pemberontakan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba antara ayah dan anak. VOC mendukung Pangeran Haji dan menyerang Banten. Akhirnya, pada tahun 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dibuang ke Batavia, sekarang Jakarta, tempat ia meninggal pada tahun 1692 Masehi. Sementara itu, Pangeran Haji naik tahta sebagai Sultan Haji, tetapi ia harus tunduk kepada VOC. Sejak saat itu, Kerajaan Banten mulai mengalami kemunduran.
VOC semakin mengintervensi urusan dalam negeri Banten, dan membatasi perdagangan lada. Banten juga harus menghadapi persaingan dari kerajaan-kerajaan lain di Jawa, seperti Mataram dan Cirebon. Selain itu, Banten juga mengalami beberapa bencana alam, seperti gempa bumi dan letusan Gunung Krakatau. Pada tahun 1808 Masehi, Gubernur Jenderal Daendels, yang mewakili pemerintah kolonial Belanda, secara sepihak menghapus kerajaan Banten dan menjadikannya sebagai bagian dari Hindia Belanda. Raja terakhir Banten, yaitu Sultan Muhammad Safiuddin, Raja ke-10 Banten, diturunkan dari tahta dan dibuang ke Ambon. Dengan demikian, berakhirlah riwayat Kerajaan Banten. Meskipun Kerajaan Banten sudah tidak ada lagi, namun peninggalannya masih bisa kita lihat hingga sekarang. Selain Masjid Agung Banten yang sudah disebutkan sebelumnya, ada juga beberapa situs bersejarah lain yang menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Banten. Misalnya, ada Benteng Surosowan, yang merupakan bekas istana Raja-Raja Banten. Ada juga Benteng Spilwik, yang merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh VOC untuk mengawasi pelabuhan Banten. Selain itu, ada juga beberapa makam keramat yang menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Misalnya, ada makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, yang merupakan pendiri Kerajaan Banten. Ada juga makam Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, yang merupakan raja terbesar Kerajaan Banten. Ada juga makam Syekh Maulana Yusuf di Tanara, yang merupakan ulama besar dan raja ke-8 Banten. Itulah kisah legendaris Kerajaan Banten, dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang sejarah bangsa kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.